Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebut nama mantan 3 kali dan buat hatinya bergoncang, meronta-ronta rindu kepadamu. Ya, jadi sesungguhnya ketika manusia membicarakan manusia yang lain, maka orang yang dibicarakan itu pasti akan merasakan. Ya, kalau mau menguji coba sebenarnya mudah sekali ya. Kita misalnya duduk nih, ya, bersama teman kita di sebuah tempat. Kemudian ada orang yang lewat. Ya, jaraknya agak jauh begitu ya. Misal 30 meter, sehingga ketika kita bicarakan dia tidak mendengarkan. Nah, coba tuh Anda ngomong, orang itu kok cara berpakaiannya unik banget ya. Usahakan jangan melakukan kontak mata dengan orang itu. Ya, artinya jangan melihat dia. Maka dalam sepersekian detik Anda akan melihat orang itu ketika dibicarakan, dia akan melihat ke arah kita yang membicarakan. Atau kalau mau lebih tidak kelihatan lagi, misal Anda di dalam mobil, kan tidak kelihatan tuh ketika Anda membicarakan orang atau menyebut seseorang, ada orang lewat, Anda membicarakan dia, kok orang itu cara berpakaiannya aneh ya. Nah, Anda tidak usah melihat ke arah dia, Anda melihat saja ke arah yang lain. Nanti dalam waktu sepersekian detik dia akan melihat ke arah mobil Anda. Ya, nah itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika manusia memikirkan, membicarakan, menyebut orang lain, maka orang yang disebut itu akan terasa karena memang gelombang elektromagnetik otak kita memancar kepada orang yang dibicarakan. Itu ketika kita menyebut, membicarakan orang yang tidak kita kenal, cuman kita lihat saja. Apalagi ketika kita menyebut, membicarakan seseorang yang kita kenal amat sangat baik, dia juga mengenal kita amat sangat dekat, punya ikatan batin, punya ikatan emosional yang amat sangat kuat sesungguhnya. Nah, ketika Anda sebut namanya, maka dia akan merasakan. Ada satu fase ya, dimana ketika kita menyebut nama seseorang, itu goncangannya, getarannya ribuan kali lipat ya dirasakan oleh orang yang disebutkan itu dibandingkan ketika kita menyebutnya langsung atau tidak dalam kondisi yang istimewa. Kondisi yang istimewa seperti apa? Yang ketika kita menyebut nama mantan, kita sebut 3 kali, maka getarannya itu akan ribuan kali lebih mantan rasakan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, nah, jadi keadaan apa yang ketika kita menyebut
nama mantan, getarannya akan meningkat berkali lipat lebih besar. Yakni ketika kita menyebut nama mantan di tengah-tengah doa-doa kita. Karena ketika kita berdoa itu, kita dalam keadaan yang khusyuk, konsentrasi dan fokus. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita fokus, kita konsentrasi, otomatis gelombang elektromagnetik yang memancar dari otak kita akan menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga ya, ketika kita berdoa, biasanya kita berdoa membuka doa dan menutup doa itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita misal mulai berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu kan sudah 2 ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kita tutup pula doa tadi dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga doa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Nah, jadi kita buka doa itu dengan membaca ayat Al-Quran, dan kita tutup pula doa itu dengan membaca ayat Al-Quran. Ini kekuatannya menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ayat Al-Quran itu bisa menggoncangkan apa saja. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu, au quti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'ah. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Jadi ketika Anda berdoa, doa yang diawali dan ditutup dengan membaca ayat Al-Quran tadi, nah doanya berada di tengah-tengah. Kita berdoa, ya Allah, goncangkan hati, pikiran mantan. Anda sebut namanya 3 kali. Setelah itu Anda tambahkan sedikit lagi doa agar dia kangen, tak tertahankan kepadaku. Hatinya meronta-ronta, kangen, rindu kepadaku. Ya. Kemudian Anda tutup doanya dengan membaca doa Rabbana atina dan amin ya rabbal alamin. Maka disitulah kekuatan doa Anda ya akan membuat dan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada mantan. Yang ketika Anda menyebut nama mantan 3 kali itu tadi, ya, gelombang energi yang Anda pancarkan itu ribuan kali lebih besar daripada ketika kita hanya menyebut nama mantan di luar doa. Ya, jadi demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.